Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai jurnal nasional dan internasional pada bidang sistem informasi akuntansi. Review jurnal ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari jurusan akuntansi Program Studi Akuntansi Keuangan Publik kelas AKP 8B. Baiklah, langsung saja kita masuk pada review jurnal yang pertama, yaitu review jurnal nasional. Pada review jurnal ini nantinya saya akan memberitahukan mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut berdasarkan hasil pengamatan saya. Pertama, jurnal nasional yang saya pilih yaitu berjudul Pengaruh Struktur Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi pada PT KAI DAOP 2 Bandung. Jurnal ini ditulis oleh Nina Triaminati dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Alambuana Bandung. Sumber dari jurnal ini yaitu dari Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi, volume 1, nomor 1 Maret 2017. Jurnal ini terindeks oleh Sinta 5. Berdasarkan jurnal tersebut, pada bagian abstrak penulis memaparkan mengenai populasi dan sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data yang digunakan, dan metode analisis data yang digunakan. Pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui mengenai besaran pengaruh struktur organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui besar pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari struktur organisasi dan budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Pada metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu untuk bagian populasi menggunakan perusahaan PT KAI yang berada di Bandung. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan teknik observasi dan penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk menganalisis data-data yang sudah diperoleh, penulis menggunakan metode regresi nilinier berganda. Berdasarkan jurnal tersebut diperolehlah hasil penelitian yaitu yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara struktur organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 65,8%. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 53,2%. Dan untuk hasil penelitian yang ketiga, yaitu di mana peneliti memperoleh terdapat pengaruh yang signifikan antara struktur organisasi dan budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 68,4%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis melakukan pembahasan yaitu di mana menggunakan analisis regresi sederhana yang diperoleh koefisiensi positif sebesar 0,8% yang dimana artinya terdapat pengaruh positif struktur organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi dan melakukan analisis regresi sederhana untuk variabel budaya organisasi yang memperoleh hasil 0,729% yang memperoleh hasil 0,729 yang berarti terdapat pengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi, di mana semakin besar budaya organisasi akan meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi tersebut. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, jurnal ini memiliki beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan. Yang pertama, kita masuki dulu kelebihan dari jurnal tersebut. Yang pertama, pada bagian latar belakang, peneliti sudah didasari dari suatu permasalahan atau fenomena. Sehingga apabila suatu jurnal atau suatu penelitian sudah didasarkan oleh suatu fenomena, maka penelitian tersebut sudah memiliki gambaran atau alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Kelebihan yang kedua yaitu di mana peneliti menyertakan beberapa kutipan dari penelitian terdahulu pada bagian latar belakang. Sehingga apabila peneliti sudah menggunakan penelitian terdahulu atau kutipan-kutipan dari para ahli, maka hal tersebut dapat memperkuat penelitian tersebut. Kelebihan yang ketiga yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini telah dijelaskan secara rinci.
Nah, jadi penulis telah memaparkan metode-metode yang digunakan, bagaimana ia menganalisis data yang sudah mereka peroleh untuk bisa menghasilkan suatu kesimpulan, sehingga si pembaca nantinya akan mengetahui bagaimana sih si peneliti ini mengelola data tersebut. Kelebihan yang keempat yaitu bahasa yang digunakan oleh peneliti mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ketika suatu jurnal bisa dengan mudah dipahami oleh pembaca, maka jurnal tersebut akan lebih bermanfaat atau pesan yang disampaikan akan lebih dapat. Akan tetapi, jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu pada bagian kajian pustaka atau landasan teorinya, peneliti hanya mengambil pendapat dari satu ahli saja, sehingga landasan teorinya itu kurang lengkap. Dan pembaca sulit untuk memahami variabel yang sedang diteliti. Kenapa? Karena si penulis hanya memasukkan pendapat dari satu ahli saja, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan pendapat dari para ahli yang lain. Kekurangan yang kedua yaitu di mana dimensi pertanyaan dalam kuesioner penelitian digunakan masih terlalu sedikit, di mana peneliti hanya menggunakan sekitar 4 pertanyaan saja. Dan kekurangan yang ketiga yaitu tidak menjelaskan mengenai indikator yang digunakan pada setiap variabel. Nah, pada jurnal ini peneliti hanya menuliskan indikator, tidak menjelaskan indikator-indikatornya apa yang akan digunakan di dalam kuesioner tersebut, apakah mewakili dari variabel yang digunakan atau tidak. Nah, menurut saya saran yang bisa diberikan untuk jurnal tersebut agar bisa lebih baik lagi, sebaiknya pada bagian landasan teori ditambahkan lagi pendapat menurut para ahli atau penelitian terdahulu yang dapat diambil dari buku atau jurnal, sehingga masing-masing variabel memiliki teori atau landasan yang kuat. Saran yang kedua yaitu sebaiknya indikator yang digunakan di dalam penelitian itu dijelaskan sehingga dapat dijadikan referensi yang kuat untuk peneliti selanjutnya atau untuk si pembaca. Saran yang ketiga yaitu sebaiknya dimensi pertanyaan untuk kuesioner ditambah agar bisa mencakup seluruh makna dari variabel tersebut, sehingga tidak ada makna yang tertinggal atau tidak memenuhi makna dari variabel yang akan diteliti. Nah, baik, langsung kita ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal internasional. Pada jurnal internasional ini, saya memilih judul Influence of Organizational Culture and Structure on Quality of Accounting Information System. Jurnal ini ditulis oleh Inta Budi Setianusa, yaitu dari Doctoral Student of Accounting Department, Faculty of Economic and Business, Pajajaran University. Sumber jurnalnya yaitu dari International Journal of Scientific and Technology Research, Volume 4, Issue 5 Mei 2015. Jurnal ini terindeks oleh Elsevier. Nah, jurnal ini tidak memiliki abstrak. Dia langsung masuk ke bagian pendahuluan. Jurnal ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi dan berapa besar pengaruh struktur organisasi terhadap kualitas sistem informasi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini yang pertama, populasinya dari universitas yang berlokasi di Kota Bandung di Jawa Barat dan Banten. Unit analisisnya yaitu perguruan tinggi swasta, unit observasinya wakil ketua dan kepala bagian, unit pengamatannya pengguna sistem informasi akuntansi di universitas yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan explanatory. Ringkasan hasil penelitian. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh peneliti memperoleh hasil yaitu terdapat pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Fenomena yang terjadi pada kualitas sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi sistem informasi akuntansi, kualitas informasi yang buruk dan pelaporan yang tidak tepat waktu keuangan terjadi karena asumsi dasar, nilai, norma, artefak belum menunjukkan tingkat ideal yang diharapkan. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan dari struktur organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperolehlah yang pertama, variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi yang dilakukan dengan uji T dari 2,369 hingga 0,0002. Hasil yang diperoleh dengan uji T, tabel perbandingan nilai adalah T sama dengan 2,369, lebih besar dari alfa, sama dengan T tabel pada terhadap kebebasan 45/3 yaitu 42. Yaitu di mana pada hal ini dinyatakan bahwasannya dapat disimpulkan bahwasannya terdapat pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap sistem informasi akuntansi. Pengujian hipotesis yang kedua yaitu mengenai pengaruh struktur organisasi memiliki hasil uji T yaitu sebesar 3,156 sehingga di sini dinyatakan dapat disimpulkan bahwasannya terdapat pengaruh yang signifikan dari struktur organisasi sistem informasi akuntansi. Berdasarkan hasil yang sudah saya paparkan tadi, jurnal ini memiliki kelebihan. Yang pertama, metode yang digunakan untuk menguji data yang telah diperoleh telah disajikan secara lengkap, sehingga pembaca dapat mengetahui bagaimana cara dalam memperoleh hasil penelitian tersebut. Kelebihan yang kedua, di mana peneliti juga telah menyertakan beberapa kutipan dari peneliti terdahulu dan hasil dari penelitian terdahulu, sehingga dapat dibuat perbandingan dan alasan mengapa penelitian itu dilakukan. Kelebihan yang ketiga yaitu hubungan dari setiap variabel telah dijelaskan secara rinci dan jelas, sehingga pembaca dapat dengan mudah untuk memahaminya dan mengetahui bagaimana sih keduanya itu bagaimana sih variabel independen dengan variabel dependen saling mempengaruhi. Tetapi jurnal ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, jurnal tidak memiliki abstrak, sehingga pembaca tidak mengetahui isi jurnal tersebut secara ringkas. Nah, alangkah baiknya apabila pada jurnal tersebut ditambahkan abstraknya agar memudahkan pembaca untuk mengetahui secara ringkas dari penelitian tersebut. Kekurangan yang kedua yaitu peneliti tidak memaparkan fenomena atau masalah yang terjadi terkait dengan jurnal penelitian secara jelas, sehingga landasan atau fenomena kenapa penelitian itu dilakukan kurang kuat. Nah, sarannya sebaiknya pada bagian awal sebelum latar belakang dicantumkan terlebih dahulu abstrak penelitian, sehingga pembaca dapat mengetahui isi secara ringkas dari penelitian tersebut, karena abstrak merupakan penyajian secara singkat mengenai isi tulisan yang dapat mempermudah pembaca. Saran yang kedua, sebaiknya pada latar belakang terdapat fenomena yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sehingga peneliti memiliki alasan yang lebih kuat untuk melakukan penelitian tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai review jurnal nasional dan jurnal internasional. Semoga pemaparan saya tadi dapat bermanfaat dan bisa digunakan sebagai referensi. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.